Jadi hari-hari saya kan sendiri tuh di rumah itu kan. Setelah nenek meninggal itu. Setelah meninggal saya kerja biasalah kerja harian bangunan gitu kan. Pulang berangkat pagi pulang sore gitu. Nah, pas kejadian yang ini yang fatal ini Bang ya, waktu malam Jumat saya itu. Malam Jumat itu jadi rupanya kalau sampai sinilah yang nggak saya kelihatan itu. Saya kan di kamar kan, ada kedengar ada orang nangis, langsung saya keluar tuh. Oh, ada orang nangis kata saya kan, ada cewek nangis. Saya keluar tuh dari kamar, saya pantau, kok nggak ada orang. Jadi saya kan habis ke kamar mandi tuh. Nah, balik ke kamar saya kan, kamar saya ada posisinya di tengah tuh ya. Di kamar, pas mau masuk kamar itu tubuh besar itu hitam itu nongol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis, balik lagi nih bersama gua Bang Ipong. Tentunya di channel horor Kismis, kisah seputar misteri. Dan di minggu kali ini gua sudah kedatangan lagi nih ya salah satu narasumber yang mau bercerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Beliau ini tinggal di rumah peninggalan neneknya dan di situ mendapat kejadian-kejadian yang luar biasa menyeramkan sob. Oke, langsung saja kita kenalan ke narasumbernya. Oke Bang, dengan siapa ini Bang? Bapak Rangga. Oh, Bang Rangga. Itu kejadian tahun berapa? Kejadian sih tahun 2015 setelah nenek sudah nggak ada. Jadi nempatin rumah itu dari kecil? Iya, dari kecil. Oke, tahan dulu ya Bang Rangga. Oke, siap. Sebelum ke ceritanya, untuk sahabat Kismis nih yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Dan yang sudah subscribe, banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Dan yang buat sahabat Kismis yang mempunyai cerita atau pengalaman horornya, yuklah sini kita gas. Hubungi nomor sini. Pesan singkat malam ini adalah banyak hal bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. R.A. Kartini. Oke, langsung saja ke ceritanya. Oke, gimana Bang ceritanya? Nah, ceritanya gini kan Bang Ajis ya. Iya. Saya kan tinggal sama nenek tuh berdua. Nah, dari kecil saya sama nenek. Ya kan tempatnya itu kan emang menurut orang sekitar juga serem kata orang sekitarnya. Karena di sampingnya itu hutan. Jadi di belakangnya ada kuburan. Nah, di depan rumah itu tepatnya ada ini sumur tua. Sumur tua. Iya. Jadi abang ini nempatin tinggal di rumah itu sama nenek berdua? Iya, berdua. Ya terus Bang. Iya, jadi udah ini kan namanya juga orang umur kan tidak tahu ya nenek itu kan. Itu tuh. Nah, setelah lambat tahun gitu kan, emang banyak yang cerita bilang itu katanya rumahnya serem lah, inilah itu gitu. Nah, saya kan masih penasaran nih, karena belum mengalami gitu. Mengalami dan belum ngerasain gitu. Iya. Nah, setelah nenek meninggal, nah saya baru rasain itu. Itu kira-kira nenek meninggal tahun berapa itu? Tahun 2015. 2015. Iya. Terus Bang? Nah setelah itu kan baru tuh kejadian ada tuh dari ada bayangan gitu ya. Terus saja ada lagi
yang ini apa melempar batu dari kamar. Jadi yang dialamin abang itu ada yang lempar batu juga gitu setelah nenek meninggal. Iya. Sebelumnya kita doakan dulu ya bang ya, Iya. neneknya semoga ditempatkan di sisi Allah. Amin. Semoga ya dilapangkan kuburannya, Amin. dihapuskan segala dosa-dosanya ya bang. Oke lanjut. Iya. Nah terus jadi hari-hari saya kan sendiri tuh di rumah itu kan. Setelah nenek meninggal itu. Setelah meninggal saya kerja biasalah kerja harian bangunan gitu kan. Pulang berangkat pagi pulang sore gitu ya. Nah pas kejadian yang ini yang fatal ini bang ya, waktu malam Jumat saya itu Jumat itu jadi rupanya kalau sampai sinilah yang nggak saya kelihatan itu nggak kelihatan. Yang kelihatan cuman tangan sama kakinya doang, sama rambutnya itu hitam itu. Itu di mana posisi abang ngelihatnya? Itu di posisi saya di pas kamar nenek saya. Jadi saya lagi selesai sholat bagda asar kan, waktunya kan sore kan pulang kerja kan, tiduran saya itu biasa kan. Nah pas saya tiduran kan posisi itu lagi hujan nih, lagi posisi hujan tuh. Saya kan langsung nengok ke kanan loh bang. Pas itu, ya itu makhluk itu, sosok itu. Tapi ya nggak jelas gitu sosoknya itu yang. Sosoknya nggak jelas, cuman yang saya lihat tangannya aja itu segede ini pisang Ambon lah, gitu segitu. Itu mulut saya aja mau baca yang saya bisa aja nggak bisa. Tapi itu nampakinnya mah siang itu. Enggak, ya, sore itu pas maghrib itu. Pas maghrib itu nampakinnya. Terus ya. Iya, nah setelah itu kan saya kan lari tuh. Lari ke tempat saudara tuh. Saya bengong aja tuh bang, ditanya tuh sama saudara, kenapa kamu gak? Saya diem aja itu, karena di mata saya itu masih jelas itu ngelihat masih kebayang makhluk gitu. Itu iya. Udah tuh kan kata saudara katanya, udah minum dulu. Nah, dikasihlah minum sama dia. Nah baru saya ngomong cerita gitu kan. Katanya kamu biasanya nggak apa-apa katanya. Kok sekarang kamu takut katanya. Nah terus sampai situ tuh saya nggak ini tuh bang, saya nggak berani pulang tuh dari berani situ tidur tuh. Di situ iya, gitu. Nggak berani pulang. Nah terus tuh kan saya pikir wah kalau saya nggak pulang gimana ini kata saya. Saya beraniin tuh saya pulang tuh. Pulang kan ke situ. Saya pulang, saya ingok lagi tuh kamar nenek yang tuh. Tadi ngelihat sosok itu. Iya, kan soalnya rumah itu kan lumayan luas tuh bang. Kamarnya ada 3 tuh. Kamar saya, almarhum ibu saya, sama nenek tuh. Nah, terus di belakangnya juga kan ada sumurnya, masih ada sumur ini timba gitu. Tapi masih dipakai gitu. Masih aktif, masih semua aktif itu. Nah, udah gitu kan saya pulang tuh ya. Pulang ke situ masih ada rasa takut itu. Tapi kata saya mau gimana lagi, ini tempat saya tidur di sini kata saya, masa saya ini, ya udah saya paksain tuh bang, tinggal di situ gitu ya. Tinggal di situ. Nah jadi itu bukan kejadian, bukan itu aja bang, bukan kejadian itu aja. Lagi duduk di ini ruang tamu, lagi ngopi kan biasa gitu kan, lewat dari kamar masuk ke dalam. Perasaan bang Angga ini gitu. Iya tadinya perasaan emang, tadinya perasaan. Berhubung saya orangnya penasaran kan bang, apa iya sih ini nih makhluk lagi kan. Saya tungguin lagi, bener kok itu emang makhluk. Emang itu kalau itu bener-bener cewek, bentuknya cewek, cuman untuk wajah sih nggak kelihatan. Iya. Terus itu apa? Ada lagi nih bang ceritanya. Kan jadi temen nih minta ini nginep di situ, bermalam di rumah. Nah katanya enggak, bermalamnya di rumah katanya. Ya udah sih nggak apa-apa. Nah di situ tuh jadi teman saya ini sama kejadiannya bang, sama kayak gitu juga, sama saya yang rasain gitu. Jadi saya tidur di kamar, dia di tempat TV.
Kalau dia ngelihatnya gini bang, kalau ngelihatnya saya itu bulak-balik aja gitu tuh, kayak orang dilihat kebingungan. temennya Bang Rangga ini. Padahal saya di kamar kan tidur di Iya. situ. Waduh, kata teman saya, nanya kan, enggak kamu tuh tadi tuh bulak-balik ngapain aja sih katanya, bulak-balik kayak orang bingung. Nah saya kan ngomong, siapa yang bulak-balik? Perasaan saya dari tadi tiduran mulu di kamar kan. Udah kan saya diem kan, nggak saya ceritain tuh, nggak kasih tahu lah, takut dianya takut kan. Ya udah tuh gitu kan, udah tuh saya kamar lagi, tidur lagi. Nah teman saya nonton TV ceritanya bang, jadi si TV itu mati sendiri, si TV itu mati sendiri. Jadi kalau sama ini kan remote kan di timer ya, kalau itu enggak langsung dari ininya, langsung dari TV. Nah iya. Gitu. Nah jadi teman saya itu kaget dari situ, langsung enggak, ayo Bon, kenapa katanya? Udahlah anterin pulang kata dia gitu. Jadi waktu ya temennya Bang Rangga ini berusaha, tadinya mau awalnya nginep di situ, tiba-tiba ya ada kejadian gitu, minta ngajak pulang. Iya, minta ajak pulang dianya. Tapi sebelumnya kan Bang Rangga ini nggak menceritakan bahwa rumah itu. Oh enggak menceritakan kalau rumah itu emang serem gitu, enggak gitu kan. Nah udah tuh kan, udah ke situ kan. Nah saya juga beraktivitas biasa kan bang ya. Nah ada lagi kan tetangga kan, ya sebelah rumah, cuman agak ini kan, soalnya di rumah saya itu posisinya mencil sih, misalnya hutan sih kan ya. Oh jadi ke sekat hutan gitu tuh. Ada rumah gitu kan. Nah ada lah tetangga bilang, katanya, kamu nggak kerja katanya kan. Pulang kan saya kerja katanya. Orang tadi ada yang nyuci piring, ada yang nimba di rumah kamu. Saya kaget lagi. Loh, katanya bukan, itu mau perasaan aja. Bener gak katanya? Apa iya kata saya. Ya udah tuh kan, udah tuh gitu aja kan. Nah bro, pikiran saya kan ini bang ya, ya agak gimana gitu ya, apa ngeganggu apa enggak ini hantu ini ya di rumah ini ya. Saya jalanin terus saja hari-hari. Nah pas yang ininya lagi, saudara kan, kata saudara, udah katanya rumahnya dijual aja. Punya inisiatif untuk menjual rumah itu gitu. Ini satu kata saya lah, nggak usah kata saya, udah sih katanya, nggak apa-apa, nggak masalah kata saya. Kalau dijual kan ini kenang-kenang dari nenek gitu kan, peninggalan nenek gitu. Ya daripada katanya angker rumahnya, banyak yang bilang inilah itulah katanya. Ya udah sih biarin aja kata saya. Ya namanya juga orang kan gitu. Yang penting saya aja selama ini sampai saat ini nggak ada yang utuh kok, nggak ada yang ini hilang gitu. Jadi singkat cerita nih bang ya, saya kan tahun 2015 menikah tuh. Nah otomatis saya udah punya temen lagi nih kan, untuk nempatin rumah itu. Nah, saya bawalah istri ke situ. Nah, ternyata istri saya juga kuatnya cuma 1 bulan bang. Tinggal di rumah itu. Iya. Yang dia cerita ke saya, katanya, bang, katanya, kenapa ya katanya, kalau nggak ada abang, kok rumah ini beda ditempatinnya gitu. Bedanya gimana katanya? Ada aja keanehannya katanya. Kadang lemari ada yang mukulin katanya gitu kan. Kata saya, itu mah perasaan, mungkin anak kecil lagi main mungkin. Enggak katanya, orang udah jelas itu mah katanya. Nah terus ketambah lagi ya dianya ngeliat gitu lagi. Ya, apa itu sosok yang dilihat istri waktu itu tuh? Itu yang dia katanya sih bilangnya ya itu cewek. Cewek yang ini itu semacam ya kayak kuntilanak atau apa gitu. Ya kalau dibilang kuntilanak kan karena si rambutnya ini panjang, iya. Jadi pokoknya ya sama lah gitu. Kalau misalnya ini mah sama. Iya sama yang dilihat Bang Rangga ini. Iya. Gitu. Terus bang? Nah, terus kata dia, udah katanya, pokoknya saya minta pindah aja dari tempat ini kan. Nah saya iniin kan, udah kata saya sabar aja dulu, ya kan, tempat di sini aja dulu kata saya.
nanti kalau emang lebih fatal kan gitu kan, bolehlah, oke, gitu, pindah gitu. pindah gitu kan. Nah terus kan ini kan, terus kita paksain tuh, kata dia dipaksain sama dia tuh tinggal di situ. Masih ya tuh tinggal di situ gitu. Maksain tempat tinggal di situ. Nah, dia ini lagi melihat lagi, katanya ganti, katanya Pak, katanya sekarang, katanya lihatnya di mana, di kamar depan, katanya. Waduh, kata saya, ya udahlah, kata saya, kalau kayak gitu, kalau kamu emang pengen pindah, kata saya, udah tuh. Itu yang di kamar depan itu melihatnya sosok apa ya? Sama cewek juga, iya. Nah setelah Bang Rangga ini menikah, apakah pernah juga melihat sosok-sosok yang ada di rumah itu? Kalau buat saya sendiri sih udah jadi enggak gitu. Enggak asing lagi, udah saya pikir udah biasa, kata saya. Padahal ya udah menikah juga sempat melihat. Nah iya. Tapi yang lebih serem ya itu sosok hitam itu yang ngeri gitu kan. Nah udah kan pindah tuh kan. Nah pindah juga saya enggak langsung, saya enggak ditinggalin gitu rumah itu. Tetap gitu. Jadi kalau misalnya malam saya tengokin ke sana, ya kadang saya yang sendiri tidur di rumah itu. Ya biar nggak kosong aja gitu. Iya. Gitu. Itu aja bukannya, ya istilahnya bukan saya atau istri yang ngelihat ya. Teman sendiri aja pernah ngelihat, teman, artinya teman yang suka ngopi di situlah gitu tuh. Ada yang anak hijau lah gitu tuh. Jadi bermacam-macam memang di rumah itu yang nampakin gitu. Iya, soalnya kan di situ kan dulunya ini ya, dulu ya ada apa, kuburan anak kecil kembar di situ. Itu di rumah itu atau di sebelah rumah atau gimana? Jadi di sebelah rumah pokoknya, tapi masih di tanah nenek itu gitu lokasinya gitu. Nah terus udah kan istri di rumah mertua, saya di ini kan kadang di rumah nenek gitu. Tetap gitu masih ditinggalin, masih sama Bang itu ya, dikontrol atau dilihat-lihat gitu ya. Iya masih. Nah keesok hariannya Bang ya, saya kan dapat panggilan kerja tuh di Jakarta Utara untuk nungguin rumah tuh Bang di situ. Nah itu juga ada lagi tuh Bang keanehannya di tempat kerja itu. Maksudnya nungguin rumah itu gimana Bang? Jadi untuk ngerawat rumah yang udah 4 tahun gak ditinggalin gitu tuh. Ya namanya orang Cina kan tahu sendirilah, kalau misalnya punya anak kan, jadi anak menikah itu udah bebas beda gitu ya, rumahnya gitu. Apa aja yang dirasain Abang di situ? Nah saya rasain ya, kalau kan saya berangkatnya hari Senin nih, hari Senin berangkat, dari hari Senin sampai hari Rabu, Kamis itu nggak ada keanehan gitu, nggak ada kejadian tuh. Nah, malam Jumat itu tuh kejadiannya tuh. Itu Bang Rangga di situ sendiri apa berapa orang gitu ya? Sendiri. Posisi saya sendiri. Nah saya juga minta teman kan Pak, kata saya, kalau bisa berdua dong, katanya. Masa rumah 3 lantai saya sendiri yang ngurusinnya? Berarti besar itu. Iya. Di situ. Nah malam Jumat itu Bang ya, saya kan udah kelar beres-beres nih, beres-beres rumah kelar tuh. Nah saya itu jam berapa itu Bang? Itu jam 5 beres-beres, udah sore. Saya mandi ya kan, mandi, sholat maghrib. Habis maghrib, nah habis maghrib itu yang keanehannya tuh. Pertama, jadi kamar mandi yang saya tadi tempatin, yang saya barusan mandi itu, kerannya itu ngocor terus airnya. Ngocor sendiri gitu? Iya, ngocor terus. Padahal nggak, waktu Bang Rangga ini udah ditutup. Itu. Nah terus saya buka kan, saya mau matiin, ternyata mati kan. Saya keluar lagi, nyala lagi itu air. Kok keran kok nyala lagi, kata saya. Apa yang sebelah ya, rumah sebelah. Nah saya cek kan rumah sebelah, kok nggak ada suara air, kata saya. Nah saya balik lagi, masih ada suara air. Itu waktu keran itu ini Bang, ya mati-matinya itu jam 1 malam itu loh.
Itu maksudnya mati, nyala, sempat dimatiin lagi tuh sama Bang Rangga itu? Enggak, jadi cuman ada bunyinya doang. Jadi kalau dilihat secara ini kasat mata itu mati. Iya. Gila. Gitu. Terus, Bang? Nah, terus kan saking saya penasarannya, Mm-mm. saya tungguin di kamar mandi itu, di pintu kayak gini, sampai saya aja sampai ini telepon apa, bos minta ini, kata saya, minta teman, kata dia nggak boleh. Kok nggak boleh sih bos, kata saya, cobalah bos minta, soalnya kayaknya ini genting banget ini, kata saya, tempatnya, kata. Sampai kayak gitu kan saya sama bos, udah, kata, nggak apa-apa, kata dia, itu hanya perasaan kamu aja, kata dia gitu kan. Nah, udah tuh kan, saya tungguin sampai saya ini, sampai jam 1 malam itu Bang. Itu mati-matinya jam 1 malam? Iya, jam 1 malam. Maksudnya ya Bang Rangga ini ngedengernya gitu? Iya, ngedengernya jam 1 Gila. malam itu. Nah, selesai itu kan Bang ya, kan udah mati tuh jam 1. Saya baliklah ke kamar kan. Kamar saya kan ada posisi ini di bawah nih, lantai 1 nih. Tidurnya di situ. Nah, ketika saya masuk kamar, nutup pintu, baru aja tiduran sebentar gitu, anak kecil main di ini, di tangga. Anak kecil main di Itu tangga. suara anak kecil apa ya Bang Rangga ini ngelihat gitu? Itu suara suara anak kecil main tangga aja, naik turun gitu kan. Nah, saya penasaran, kok ada anak kecil main tangga, kan saya takut kan, karena itu rumah ini ya, rumah takut ada apa-apa gitu kan. Nah, saya keluar dari kamar, saya cek tuh dari lantai 1 sampai 3, saya cek tuh. Pas saya cek nggak ada apa-apa itu Bang, nggak ada apa gitu kan. Nah, saya turun lagi kan kamar, saya tutup lagi, saya rebahan lagi, ada lagi tuh Bang, suara anak kecil itu? Iya, suara anak kecil itu. Udah tuh kan, sampai pagi saya tuh Bang di situ begadang itu, pas malam Jumat gitu ya? pertama ya, tinggal di situ saya tuh. Nah, udah kan, saya kan aktivitas di situ kan, kata bos, kamu itu kalau misalnya kerjaan di rumah ini nggak ada, kamu ke gudang. Ya udah Pak, ke gudang. Nah, saya kan ke gudang tuh biasa, ke gudang di situ rawa bebek. Maksud gudangnya itu sama tempatnya di rumah itu juga? Bukan, tempat beda lagi tempatnya, di pergudangan itu. Kalau itu yang perumahan. Gudang apa itu Bang? Gudang kabel. Nah, udah tuh kan. Nah, terus saya ceritakan sama ini, sama security. Security nanya kan, kenapa kamu kesiangan nggak, katanya. Ya kesiangan, semalam begadang. Nah, dia cerita kan sama saya, emang lu nggak tahu di situ tempatnya angker, katanya. Gitu tuh Bang. Loh, kok baru ngomong sih, kata saya. Saya pikir ini aman-aman aja kan. Ah, gila lu, katanya, lu doang yang berani, katanya, tinggal di situ sendirian, lain-lain ada temennya, lu gua acungin jempol deh, katanya. Gitu sendiri kan. gitu. Nah, saya cerita lah sama dia kan, kejadian saya semalam gitu kan, sama security gini. Kata dia, wah, katanya, ya udah, katanya, kalau kayak gitu nanti saya bantuin lu ngomong sama bos biar kamu ada tuh temennya gitu. ada temennya gitu kan. Nah, kita berhadapan sama bos tuh kan, Bang Ajis. Nah, berhadapan sama bos. Nah, ngomong, katanya, bos, gimana nih, saya kan minta teman, katanya, karena kalau sendiri dia Nggak takut, berani, katanya, gitu nggak ya. berani, ya, karena semalam aja udah ada kejadian, katanya, bos, katanya. Oh, kata bos, udah gini aja, katanya, bayar ini aja Ustadz, katanya, biar disingkirin lah gitu kan. Jadi si security itu cari Ustadz, Bang Ajis. Suruh nyari Ustadz gitu buat ya, nemenin. Katanya, nah bos minta kan, tanya, kamu mau nemeninnya kapan enggak? Ya kalau mau malam Jumat aja deh, kata saya. Karena kalau yang saya rasain nih, kerja di ini kan malam Jumat yang saya rasain kejadiannya gitu. Kejadiannya, kalau mau tahu gitu, kalau malam-malam ini kayaknya nggak bakal mungkin keluar gitu kan. Nah, udah saya tuh pulang lagi kan Bang Ajis ke tempat rumah itu kan. Nah, ngobrol sama tetangga, ya tetangga sama-sama pembantu lah gitu kan, security apa gitu. Bang, katanya, emang nggak ngeri
nggak takut tinggal sendiri di rumah ini? Enggak, kata saya kan, biasa aja. Padahal kan, ya tahu. Padahal tahu kan gitu tuh. Nah, terus udah tuh ya, udah ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, saya masuk ke dalam. Nah, di situ kan namanya rumah perumahan elit, ada kolam renang. Kolam renang. Iya. Saya nyantai tuh Bang Haji kolam renang. Di kolam renang itu. Iya. Nyantai aja, lagi enak-enak nyantai. Ada suara di air di kolam renang itu, ada orang loncat gitu. Padahal air enggak gitu. Biasa aja gitu tuh. Saya langsung kaget, Allah, kata saya. Apa itu, kata saya kan? Pas Arab kok enggak, kata saya kan. Oh, jadi perasaan Bang Rangga ini ada yang ngelihat, yang dengar suara kayak ada orang loncat ke ini kolam renang ini. Nah, udah tuh kan ya. Wah, kata saya, apa perasaan saya ini ya? Udahlah, kata saya, nggak apa-apa. Nah, saya kan main HP aja kan, sambil ini juga gemeter nih, bulu kuduk pada merinding. Iya, udah tuh kan, udah ini langsung masuk kamar lagi saya tuh. Nah, singkat cerita nih ya Bang Haji ya, malam Jumat kedua nih ya. Nah, ya security itu udah dapat aja ustadznya tuh ya. Nah, ustadz itu datang ke saya katanya. Itu datang jam berapa itu? Malam apa? Habis maghrib. Iya, habis maghrib. Jadi saya pulang dari ini gudang, ikut sama saya gitu. Nah, dia juga nanya katanya, Bang Rangga, emang di sini keanehannya apa? Katanya. Ya keanehannya itu, kata saya di sini tuh ada suara anak kecil sama keran kamar mandi itu nyala terus, kata saya. Kayak gituin kan. Nah, ya mungkin ada lucunya Bang Ajes. Karena apa lucunya? Kayaknya ustadznya itu apa tahu ustadz jadi-jadian, apa ustadz itu gitu ya. Bener-bener ustadz gitu. Kadang-kadang gitu, emang zaman sekarang itu baru bisa ini aja udah disebut ustadz. Iya, gitu ya. Nah, kan udah tuh kan, kita jalan ke situ duaan sampai rumah setengah tujuh masuk tuh rumah. Kata dia, enggak, katanya, kita tidurnya duaan aja ya, katanya. Kita ngobrol aja duaan, katanya. Nah, saya ngomong gini, Pak Ustadz, kata saya, kalau misalnya berdua nggak bakal keluar. Gini aja, Pak Ustadz di lantai atas, saya di lantai bawah, atau ya dibalik lah, katanya. Gitu aja kalau mau tahu. Ini mah intinya kalau mau tahu keanehannya gitu kan. Dia nggak mau tuh Bang Ajis. Dia nggak mau, dia mau duaan kan. Berdua aja gitu. Iya, berdua. Sampai sholat aja dia maunya ditemenin. Wah, kata saya, ini ustadz-ustadz ini kata saya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kata saya. Nah, saya juga pintar sendiri. Jadi begitu ini saya alasan sama dia, saya mau ke atas dulu sebentar. Padahal saya di sana di atas gitu, biar dia ini. Terus kan udah gitu, pokoknya kayak main anak kucing-kucingan aja. Dia ke atas, saya ke bawah gitu. Ya, jadi Bang Rangga mau udah tahu bahwa si ustadz ini juga takut. Gitu. Iya, takut. Nah, emang bener itu, emang ada lagi tuh malam Jumat itunya, pas ada ustadz itunya. Kalau itu emang jelas anak kecilnya, saya ngelihat anak kecil itu. Gimana itu Bang? Jadi anak kecil itu lagi gimana ya, lagi main lah, kayak main kejar-kejaran gitu tuh. Wah, kata saya, itu anak kecilnya. Saya kejar kan, hilang, nggak ada lagi. Tetapi begitu saya kejar, yang saya anehin ya, posisi kamar kan gini ya, di sinilah pintu lah ya. Jadi anak kecil masuk, saya kejar, membuntutinya. Anak kecil itu udah ada di luar lagi. Itu yang sosok anak kecilnya itu berupa ya biasa manusia atau gimana? Iya, biasa manusia, biasa bentuknya. Biasa manusia. Nah, terus kan itu ya udah ya, pokoknya saya kejar-kejaran lah istilah katanya. Nah, saya turun tuh ke bawah ke ustadz itu. Ustadz itunya gini aja, ketakutan gitu. Ya katanya. Kemana aja kamu, enggak, katanya. Saya cari di atas, kamu enggak ada. Padahal saya tuh ada, kata saya, di atas. Tapi yang ustadz itu lihat memangnya nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Ih, kata saya, perasaan saya tadi ngejar-ngejar anak kecil
bulak-balik pantas ini gitu kan, harusnya mau kelihatan harusnya gitu. kelihatan kan, itu nggak kelihatan sama dia kan. Nah udah kayak gitu dia lapor lah sama bos. Si ustadznya ini. Si ustadznya ini dia bilang iya, katanya rumah itu emang iya angker, rumah itu angker, kalau bisa ya di inilah gitu ya, disyukurin pakai syukuran gitu kan. Biasanya didoain Iya, atau apa didoain, gitu. gitu. Nah keesok harinya Bang ya kita berdua kan laporan tuh, habis tinggal di situ tuh sama ustadz tuh kan, berhadaplah kita sama bos di situ. Nah kita bilang kejadiannya semalam itu. Nah, ustadz itu bilang kata ke bos ya, jadi katanya oh iya pak, di situ tuh emang benar rumah itu emang angker, itu harus disyukurin katanya, harus baca selamatan kan gitu kan. Oh gitu ya pak, kata bos saya. Iya katanya, ya wajar lah kalau anak buah bapak minta ini ditemenin kan gitu. Udah tuh kan, udah laporan kan sama bos tuh ya. Ya udah udah nanyain kejadiannya gitu, ngelihat sosok anak kecil gitu. Yang itu anak kecil itu perempuan apa laki-laki? Laki-laki itu. Iya. Terus bang? Nah udah kan si ustadz itu pulang kan. Nah, bos manggil saya lagi, katanya terus gimana enggak, katanya maunya kamu. Ya kalau saya maunya tetap bos minta teman satu gitu, ya. Tapi kalau emang nggak ada temennya mending saya nyerah gitu kan, berhenti iya. Terus ya udah kalau gitu nanti saya cari dulu katanya, cuman nggak bisa 1 hari 2 hari ini katanya. Ya udah oke, kata saya kan. Udah tuh kan saya balik lagi ke gudang kan, biasa kerja harian kan. Nah, saya pulang sorenya, pulang tuh lagi ke rumah itu. Ke rumah itu lagi. Nah udah pulang biasa yang ngejalanin aktivitas biasa kan, sholat ini, mandi. Nah malamnya itu saya masih kepikiran tuh Bang Ajis sama anak kecil ini nih yang kemarin malamnya itu. Iya, kata saya, anak kok setiap malam Jumat ada aja anak kecil nih. Tapi kalau malam-malam biasanya itu gimana? Kalau malam biasanya nggak ada, biasa aja, biasanya terbiasa ya. Saya juga istilahnya tidur juga sore gitu, jam 8:30 bisa tidur. Ya nggak ada gangguan gitu. Nggak ada gangguan. Pokoknya malam Jumat aja. Jumat doang gitu digangguinnya. Nah terus kan udah tuh kan saya biasa aktivitas sehari-hari saya gitu kan, saya nungguin kabar bos. Nah sampai Jumat lagi kan, 3 Jumat kan, 3 minggu ketemu Jumatnya lagi gitu kan, masih aja tuh Bang Ajis ya, suara keran, suara anak kecil itu udah ini kan. Nah saya lapor lagi sama bos, kata saya, mana nih teman sayanya, katanya 1 hari 2 hari kok sampai 3 minggu nggak ada teman. Udah nanti gak sabar katanya, tungguin aja nanti juga ada kok katanya. Emang susah cari itu orang jujur, kata dia gitu alasannya kan. Nah terus udah kan laporan sama dia kan. Ada lagi tuh di kolam renang tuh Bang Ajis, ada lagi kejadian aneh, kejadian aneh lagi. Jadi nggak ada angin kan, kan ruangan itu jadi gitu. Jadi kan di pinggir kolam renang ini kan banyak pohon pisang tuh, pohon pisang hiasan ya. Jadi kena angin tuh, kayak puting beliung lah, angin ini puyuh gitu kan. Wah kataku ada angin apa ini kan, tapi posisi angin cuman ada di pagar ini doang, yang pohon itu doang. Gitu. Langsung saya tuh balik ke kamar, telepon lagi bos, kata saya, ada kejadian lagi nih, kata saya. Kejadian apa lagi? Di kamar mandi, di kolam renang gitu kan. Emang kenapa, katanya, itu pohon pisangnya pada kena angin, cuman anginnya ada posisi itu doang, katanya. Ya udah, katanya, besok
ini aja katanya, babat habis sudah katanya. Pohon pisangnya itu. Dibersihin katanya. Ya udah, oke, siap kata saya. Nah, saya bersihin kan Bang Ajis kan, esok harinya kan, saya bersihin tuh kan sampai bersih. Berarti ditebangin semua itu pohon pisang. Ditumbangin, pokoknya ini aja habis, babat habis aja, nggak ada, jadi bersih aja di itu tuh samping kolamnya itu. Nah kan itu kan suruh, pokoknya pohon pisang suruh dibawa habis tuh Bang Ajis kan. Saya bersihin tuh semua. Nah udah tuh sampai sore kan, waktunya sampai sore saya udah bersihin semua. Nah malamnya lagi tuh, gimana itu Bang? Malamnya tuh beda lagi yang saya rasain. Jadi ada cewek nangis tuh di situ. Tapi itu bukan malam Jumat, bukan malam Jumat, pokoknya setelah pohon pisang itu ditebangin gitu. Itu mulai tuh ada cewek nangis tuh. Itu posisi si cewek itu nangis di mana itu Bang? Di kolam renang itu posisinya. Jadi saya kan di kamar kan, ada kedengar ada orang nangis, langsung saya keluar tuh. Kok ada orang nangis, kata saya kan, ada cewek nangis. Saya keluar tuh dari kamar, saya pantau, kok nggak ada orang, ya kan. Balik lagi saya ke kamar, tiduran lagi, ada lagi orang nangis. Wah, kata saya, berarti pohon pisang itu ada apa-apanya nih, kata saya. Nah udah kan, nah saya lapor ini juga tuh keesok harinya, lapor lagi sama bos. Kata saya, bos, gimana ini, kata saya, udah 3 minggu tapi nggak ada temennya lagi nih, kata saya. Pokoknya saya kalau 1 minggu lagi saya nggak dapat teman, mendingan saya resign lah kerjanya gitu. Berhenti. Kenapa gitu, emang kamu, katanya? Semalam aja, kata saya, bos nyuruh saya ini babat pohon pisang ganti, kata saya. Ganti apanya? Ya keanehannya, kata saya, ada cewek nangis, kata saya gitu. Waduh, kata dia gitu, kok ada lagi, kata dia kan gitu. Yang nggak tahu, kalau bos emang nggak percaya, malam Jumat bos datang ke rumah, suruh nginepin. Iya, suruh temenin saya, kayak gituin kan. Ya udah, oke, katanya, saya janji kalau emang Jumat besok nggak ada, kamu nggak dapet temen, ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu mau resign, tapi kalau kamu mau tempat pindah ke tempat lain, enggak, kata saya. Kayaknya sama aja, saya gituin kan. Apa itu Bang Ajis kan ya, biasa aktivitas jalan terus sampai ya itu 4 minggu itu. 4 minggu Jumat, 4 kali Jumat itu nggak ada temennya saya tuh. Nah dari situ saya keluarlah kerja, dari situ berhenti ya. Karena mungkin gak enak juga nimpatin tinggal di rumah yang sebesar itu, sendiri juga iya. Udah gitu digangguin juga. Iya. Tapi Bang Rangga ini pernah nanya-nanya nggak ya sejarahnya rumah itu gitu, tadinya bekas apa atau bekas ini gitu, gimana? Kalau ininya sih ya kan, kalau daerah situ kan laut yang di Uruk gitu. Jadi nggak, ya sejarahnya laut aja itu mah gitu. Jadi untuk misalnya rumah di tempat emang, jadi kalau kita kan kalau ada pembangunan kan kita langsung DP-in, ya kita bikin gitu. Jadi selama beli rumah bos itu belum ditempatin selama 4 tahun gitu. Baru saya yang nempatin gitu di situ. Nah udah kan saya ini laporan sama bos kan, saya berhenti resign. Nah kata dia, ya udah kalau kayak gitu gak, kalau kamu emang nggak kuat, katanya, udah nggak apa-apa, saya nggak bisa maksain karena saya juga cari temen buat kamu nggak dapat. Ya udah, tapi kalau misalnya nanti ada orang, nanti saya kabarin kamu terbaik lagi. Nah udah kan pulang tuh ceritanya kan Bang Ajis. Udah berhenti gitu dari tempat itu. Nah saya pulang tuh bukan ke rumah istri, balik lagi ke tempat rumah nenek, ditinggalin sebelumnya itu. Iya. Inilah pulang lagi ke sini kan, ya biasa sih, rasa khawatir masih ada gitu tuh, karena rumah ini juga udah kosong kan tadinya, sebelumnya gitu ditinggal Bang Rangga, ditinggal gitu kan. Nah udah gitu saya tuh biasa kesehariannya istilahnya siang ke rumah mertua gitu kan, kalau malam tempat istri. Tapi setelah Bang Rangga ini pulang dari tempat kerja itu tinggal
di sendiri lagi. Sendiri lagi, iya. Jadi istri di rumah mertua, saya di sini gitu karena Karena saya nggak mau gitu ya. Terus Bang, terus kan saya kan pulang itu kan Jumat ya Bang ya. Pulang Jumat, malam Sabtu, malam Minggu tuh saya nginep kan di situ kan ya. Nah malam Senin itu tuh yang saya istilahnya bikin hati kayak mau copot lah gitu tuh. Gimana itu? Jadi saya kan habis ke kamar mandi tuh. Nah balik ke kamar saya kan, kamar saya ada posisinya di tengah tuh ya. Di kamar, pas mau masuk kamar itu tubuh besar itu hitam itu ini lagi nongol lagi. Oh, jadi yang sosok sebelumnya pertama kali Bang Rangga tuh lihat nampak lagi itu kayak mau beradu bentuk aja gitu, papasan gitu. Iya, papasan gitu kan. Jadi dia mau keluar, saya mau masuk gitu kan. Itu kaki ini Bang ya, seperti apa gitu ya besarnya gitu kan. Langkah gitu. Jadi mulut nggak bisa bicara, kaki nggak bisa jalan, untuk balik arah juga susah gitu kan. Sampai saya ya istilahnya baca-baca sebisanya lah gitu tuh kan. Nah udah gitu tuh langsung saya pejamkan mata, itu udah nggak ada gitu. Iya hilang gitu. Nah setelah saya pejamkan mata kan Bang ya, nah, saya buka mata itu udah nggak ada makhluk itu Bang, hilang. Nah terus saya langsung tuh kan buru-buru pergi ke tempat saudara. Kebetulan saudara saya juga itu orang bisa gitu, Ustadz gitulah. Nah, langsung kan saya pergi ke rumahnya kan, saya bilang, kata saya, Bang, kata saya, antar ke rumah yuk, kata saya. Emang kenapa, katanya, kamunya kok kayaknya beda gitu kan raut ininya. Kenapa kamu, katanya, habis ngeliat ini, katanya. Di mana? Di rumah. Sosok itu lagi. Iya, saya kan. Berarti Ustadz ini udah tahu sebelumnya, iya. Oh ya udah, yuk ke sana, kata dia gitu kan. Langsung kan ini kita pergi berdua ke rumah lagi. Nah setelah ini sampai di rumah, pas mana, katanya, ya pas kamar saya gitu kan. Yuk, katanya, ayo. Pas masuk ke kamar, beda lagi Bang, beda lagi. Jadi lemari itu ya itu dipukul-pukul itu, ada orang ini, ada apa, ada sesuatu nggak tahu apa gitu kan. Ya, jadi perasaannya ada suara yang mukul-mukul lemari aja gitu kan. Nah, itu apa, kata saya kan, nggak tahu, katanya. Ya udah yuk, katanya. Makin keras tuh kan, makin keras gedorannya kan. Ya udah dibuka, katanya dia kan. Nah begitu dibuka lemari itu tuh, si lampu itu mati Bang, si lampu itu mati kan. Nah pas kata ini, kok mati lampu, kata dia. Pas lihat kan ada jendela kan di kamar kan. Pas ngelihat rumah tetangga nyala tuh Bang. Iya. Nah, langsung tuh kita buru-buru keluar kan. Nah setelah di luar itu kan kilometer kan ada di depan tuh. Pas posisi di depan tuh rumah, ya. Di depan pintu tuh, pinggir pintu kan nggak ada orang. Itu pas kita keluar nyala lagi tuh si kilometer tuh. Berarti kayak ada yang nurunin gitu kilometernya. Langsung aja dia bilang, yaudah, katanya, udah cepet dikunci rumahnya, katanya, yuk pulang ke rumah saya, kata dia kan gitu. Nah langsunglah kita pulang kan. Berarti udah nggak ditinggal di situ gitu. Malam itu nggak tidur di situ. Udah nggak tidur di situ tuh. Nah langsung ngobrol kan sama dia kan. Kata dia, ya udah, katanya, kalau kayak gitu udah nggak usah ditempatin rumah itu, katanya. Mendingan kamu ikut istri aja gitu kan. Nah iya, kata saya, lagian juga istri nggak mau, kata saya, tinggal di situ, tinggal di situ. Jadi ya mungkin sampai sekarang juga rumah itu terbengkalai kan? Iya, nggak ditempatin gitu, kosong. Iya, kosong. Berarti udah berapa tahun ini dari semenjak itu sampai sekarang tuh kira-kira berapa tahun kosongnya? Sekitaran ada kayaknya 6 tahun. 6 tahun. Cukup lama juga mungkin ya, sekarang juga udah banyak lagi penghuninya gitu. Mungkin Bang. Iya gitu. Ya. Jadi ya mungkin itu saja cerita di minggu ini ya bareng Bang Rangga. Cukup serem juga sih kisahnya gitu.
Dan lagi-lagi gitu ya, rumah yang sempet nggak dihuni mungkin ya ada aja gitu salah satu sosok yang nempatin rumah itu. Jadi ya mungkin sudah banyak lah cerita-cerita yang rumah sebelumnya itu kosong, pasti ada aja penampakan. Oke sob, mungkin itu aja cerita di minggu ini. Dan buat sahabat Kismis yang belum subscribe, jangan lupa nih buat subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Kismis. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih Bang ya. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.